Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Kepada yang terhormat Ibu Ketua Majelis Al-Mubarak yaitu Ibu Maryam dan juga wakilnya Ibu Yati, kepada semua jajaran pengurus Majelis Al-Mubarak yang kami hormati, dan kepada seluruh jamaah Majelis Al-Mubarak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah diberikan kesempatan untuk menghadiri acara Hari Raya Idul Adha ini, dan juga kita telah diberikan kenikmatan berupa iman dan Islam, dan kita telah diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat, tiada halangan suatu apapun. Amin Allahumma amin. Assalatu wassalamuhu, mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman imaniyah, yakni dengan adinul Islam wa nurul iman. Para jamaah Majelis Al-Mubarak rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Berbicara tentang hari raya Idul Adha atau hari raya Kurban, maka tidak lepas dari kisah atau cerita Nabiullah Khalilullah kekasih Allah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam beserta Nabi Ismail alaihissalam. Seseorang itu apabila kuat imannya, maka lebih berat ujiannya. Saya ulangi sekali lagi ya. Seseorang itu apabila kuat imannya, maka lebih berat ujiannya. Begitu juga yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ini. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam disebut sebagai bapaknya para nabi. Maka disebut sebagai bapaknya para nabi. Disebut juga sebagai Khalilullah, kekasih Allah, dan juga disebut sebagai uswah, teladan di dalam Al-Quran. Maka ibu-ibu yang hadir pada hari ini, yang sekarang merasa bahwa dirinya sedang diuji berat oleh Allah, merasa bahwa ujian ini begitu
membebani hidup kita, maka marilah kita bandingkan dengan ujian yang Allah berikan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Maka kita bandingkan apakah sebanding ujian kita dibandingkan dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam? Tidak sebanding sama sekali. Maka dari itu, dari cerita singkat yang akan saya ceritakan nanti, saya akan menceritakan bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam dalam menyikapi dalam setiap rentetan ujian-ujian yang menerpa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ujian yang pertama yang menimpa Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah pada waktu itu Nabi Ibrahim alaihissalam merasa resah karena masyarakat di sekitarnya semuanya menyembah berhala. Begitu juga dengan ayahnya sendiri yang bernama Azar. Azar adalah ayah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Azar adalah ayah Nabi Ibrahim, tapi berbeda keyakinan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Betapa sedih Nabi Ibrahim ini, ayah yang Nabi Ibrahim cintai, tapi berbeda pendapat, berbeda keyakinan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Azar pun menyembunyikan hal ini, namun terdengarlah oleh para masyarakat, dan kemudian Nabi Ibrahim akhirnya dilaporkan oleh lazim yang berkuasa pada saat itu, yaitu Raja Namrud. Kemudian apa yang dilakukan oleh Raja Namrud? Raja Namrud akhirnya membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun di tengah kobaran api yang membara, Nabi Ibrahim tidaklah merasa kepanasan. Malah Nabi Ibrahim merasa kedinginan. Karena apa? Allah mengutus api, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah kamu dan selamatkan Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim pun tidak merasa kepanasan. Nabi Ibrahim pun selamat, bahkan merasa kedinginan di tengah kobaran api yang membara. Kemudian apakah ujian itu berhenti begitu saja? Tidak. Ujian masih terus-menerus menerpa Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada suatu ketika Nabi Ibrahim menikah dengan seorang wanita yang cantik luar biasa. Saking cantiknya, dalam suatu sejarah diceritakan jika seorang lelaki memandang wajah Siti Sarah, maka laki-laki tersebut terpesona dengan kecantikannya Sarah. Kemudian akhirnya Raja Mesir pun menggoda Sarah, dan akhirnya Sarah dan Nabi Ibrahim diusir dari Mekah dan dibawakan seorang pembantu yang bernama Hajar. Kemudian Hajar, Nabi Ibrahim beserta Sarah pergi dari Mesir menuju negeri Syam yang sekarang ini disebut dengan Palestina. Akhirnya di Palestina tersebut Nabi Ibrahim masih diuji oleh Allah. Apa ujiannya? Setelah bertahun-tahun Nabi Ibrahim menikah, namun Nabi Ibrahim masih belum diberi keturunan oleh Allah. Sampai-sampai Nabi Ibrahim bertahun-tahun berdoa, yang kemudian di dalam doanya itu diabadikan di dalam Al-Quran, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Itulah doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian bertahun-tahun masih belum diberi keturunan, akhirnya Sarah pun dengan besar hati Sarah menikahkan Nabi Ibrahim dengan Hajar. Suaminya menikah dengan Hajar. Kemudian selang 2 tahun Nabiullah Ibrahim dengan Hajar ini dikaruniai seorang anak yang bernama Ismail alaihissalam. Betapa gembiranya Nabi Ibrahim setelah berpuluh-puluh tahun menikah tidak diberi keturunan, lalu diberi keturunan yaitu yang bernama Nabi Ismail alaihissalam.
Namun apa yang terjadi? Setelah Nabi Ibrahim mempunyai anak bernama Ismail, terjadilah Sarah muncul sifat kewanitaannya. Sarah ini cemburu kepada Ismail dan Hajar. Lalu apa yang dilakukan Sarah? Sarah meminta kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menjauhkan Ismail dengan Hajar dari pandangannya Sarah. Akhirnya Nabi Ibrahim pun membawa Hajar dan Ismail kecil, dibawalah ke suatu tempat yang sangat tandus, panas, yang tidak ada penghuninya sama sekali, tidak ada hewan yang hidup di sana karena saking panasnya. Tempat itu sekarang itu dinamai dengan Mekah. Akhirnya Nabi Ibrahim pun membawa Hajar dan Ismail ke tempat yang tandus tersebut. Setelah tiba di Mekah, Nabiullah Ibrahim diutus oleh Allah untuk meninggalkan Hajar dan Ismail, ditinggalkannya lah di sebuah tempat yang sangat tandus dan kering tersebut. Maka tinggallah berdua, hanya Ismail dan juga ibunya tinggal di Mekah tersebut. Kemudian Nabiullah Ibrahim pulang ke Palestina dan menemui Sarah. Setelah bertahun-tahun Nabi Ibrahim pisah dengan Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim ada waktu mengunjungi Nabiullah Ismail beserta Hajar. Setelah itu bertemulah Ismail dengan ayahnya. Baru semalam Nabi Ibrahim pun bermimpi. Nabi Ibrahim bermimpi diutus oleh Allah untuk menyembelih Ismail. Betapa berat setelah bertahun-tahun seorang ayah tidak bertemu dengan anaknya, sekali bertemu diutus oleh Allah untuk menyembelih putranya sendiri. Berat ujian Nabi Ibrahim ini, berat. Kemudian malam yang kedua pun sama, Nabi Ibrahim bermimpi yang sama, disuruh menyembelih Nabi Ismail. Sampai malam yang ketiga mimpi pun itu sama. Kemudian di esok harinya Nabi Ibrahim alaihissalam bercerita kepada Ismail, beginilah ayah yang bijaksana meminta pendapat kepada anaknya. Apa kata Ibrahim? Wahai anakku, sesungguhnya semalam aku bermimpi disuruh oleh Allah untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu wahai anakku? Namun apa yang dikatakan oleh Nabi Ismail? Ismail begitu soleh. Waktu itu Ismail sudah menginjak masa remaja, sudah menginjak masa-masa bisa diandalkan sebagai anak. Tapi apa jawaban Ismail? Jawaban Ismail adalah, wahai ayahku, jika memang ini adalah perintah dari Allah, maka laksanakanlah wahai ayahku. Niscaya sesungguhnya aku adalah semoga sebagian dari orang-orang yang bersabar. Kemudian Nabi Ibrahim pun berkata kepada Hajar istrinya, wahai Hajar istriku, sisirlah rambut Ismail, berilah pakaian yang layak kepada Ismail wahai istriku, berikanlah makan kepada Ismail. Kemudian Hajar pun berkata, wahai suamiku Nabiullah Ibrahim, mau engkau bawa kemana putra kita? Apa jawabannya Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim pun berkata, akan aku bawa aja jalan-jalan putra kita ini. Setelah bertahun-tahun aku tidak bertemu dengan Ismail, maka akan aku ajak Ismail ini jalan-jalan. Kemudian oleh Sarah dititipkannya lah Ismail kepada Nabi Ibrahim ayahnya. Kemudian pergilah Nabi Ismail dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam perjalanan setan pun menggoda, karena setan ini prinsipnya adalah untuk menjerumuskan umat manusia. Setan ini menggoda Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, mau kau bawa
setelah kau bertahun-tahun ingin mempunyai anak, kemudian engkau diberikan anak, mau kau sembelih anak kamu. Jangan kau lakukan itu Ibrahim. Namun apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim mengusir setan tersebut dan tidak terpengaruh sama sekali dengan godaan setan. Akhirnya Nabi Ibrahim pun melempari setan dengan batu-batu kerikil. Kemudian sampailah Nabi Ibrahim dan Ismail ke bukit, ke suatu tempat yaitu ke bukit, dan dibaringkannya lah Nabi Ismail alaihissalam di atas batu. Setelah siap semuanya untuk menyembelih Nabi Ismail, ketika kalau mau ditembuskan ke lehernya Ismail, namun apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala menurunkan kambing dari surga. Allah menurunkan kambing dari surga. Kemudian digantinya lah Ismail tersebut dengan kambing atau domba. Kemudian dari kisah tersebut Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, sesungguhnya aku tidak menyuruhmu untuk menyembelih putramu Ismail, namun aku hanya ingin menguji sebagaimana besar keimananmu, ketaatanmu kepadaku, kata Allah. Kemudian kejadian tersebut diabadikan oleh seluruh umat Islam sedunia, diabadikan sebagai hari raya kurban pada tanggal 10 Dzulhijjah, yaitu pada hari ini. Demikianlah kita bisa mengambil hikmah dari perayaan hari raya Idul Adha ini. Bukan kita hanya merayakannya aja, tapi kita harus bisa mengambil pelajaran bahwa kita harus menjadi orang-orang yang sabar. Karena apa? Ujian yang Allah berikan kepada kita semuanya itu tidak ada sebanding daripada ujian yang Allah berikan oleh para nabi. Bahkan kata ulama, ujian yang Allah berikan kepada umat manusia itu tidak ada secuil kuku pun dibandingkan ujiannya para nabi. Tidak ada. Jadi, marilah kita berusaha menjadi orang-orang yang sabar, tawakal, ikhtiar atas ujian yang diberikan kepada Allah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Demikianlah pembelajaran dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail tersebut. Ini adalah pelajaran buat kita bersama, khususnya buat saya pribadi, dan umumnya buat ibu-ibu majelis, ya. Karena saya sendiri ini adalah manusia biasa yang berumuran dengan dosa. Bahkan bisa mungkin saya sendiri itu dosanya lebih besar daripada ibu-ibu semuanya, ya. Dan saya rasa cukup sekian tausiah dari saya ini. Apabila ada baiknya itu datangnya dari Allah, dan apabila ada jeleknya, kekurangannya, tidak kemampuannya, datangnya dari saya pribadi. Dan saya rasa cukup sekian, saya akhiri. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.